Halo anak-anak, salam. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Miss Wulan. Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, kita akan belajar dalam tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 5. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa dapat membaca dan memahami isi bacaan. Baik anak-anak, saatnya kita akan masuk dalam pembelajaran 5. Miss Wulan meminta kalian semua untuk membuka buku modul kalian halaman 36. Kita akan masuk dalam muatan PPKN. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah. Perhatikan dengan baik ya. Setiap siswa harus mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib di sekolah berguna untuk membuat kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang keempat, mengikuti upacara pada hari Senin. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, merusak buku perpustakaan. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tata tertib di sekolah ya. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Baik anak-anak, saatnya kita berlatih ya. Itu ada kolom yang harus kalian perhatikan. Nah, Miss Wulan akan baca perintahnya, simak dengan baik ya. Berilah tanda centang untuk tindakan yang mematuhi tata tertib sekolah. Dan tanda silang untuk tindakan melanggar tata tertib sekolah pada kolom berikut. Perhatikan dengan baik. Di kolom itu ada nomor, kegiatan, patuh atau melanggar. Yang pertama, Miss Wulan akan berikan 2 contoh, selanjutnya kalian mengerjakan sendiri ya. Mari perhatikan nomor 1. Memakai seragam dengan baju dikeluarkan. Nah anak-anak, jika kalian sekolah lalu bajunya itu dikeluarkan, kira-kira kalian melanggar atau patuh ya? Jawabnya apa anak-anak? Iya, melanggar ya. Jadi di sini disilang. Seperti ini. Nah, nomor 2 perhatikan. Membersihkan kelas saat mendapat tugas piket. Nah, kalau kalian piket, tentu tugasnya adalah membersihkan kelas. Dan itu termasuk patuh atau melanggar ya? Ya, jawabnya adalah patuh. Jadi di sini kita kasih tanda centang. Nah anak-anak, nomor 3, 4, dan 5 silakan dikerjakan ya. Semangat! Baik anak-anak, saat ini Miss Wulan meminta kalian untuk membuka buku modul di halaman 37. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, kita akan belajar membaca ya dan memahami isi bacaan. Bacalah teks berikut dengan
cermat. Di situ judulnya adalah melaksanakan piket kelas. Anak-anak, saat ini sama-sama ya, bersama-sama dengan Misulan, kalian simak isi bacaan. Misulan akan membaca ya, kalian menyimak. Setelah itu kalian ulang kembali bacaan yang sudah kita baca bersama. Kalian membaca di rumah ya. Nah, baik, Misulan akan mulai. Rio, Dito, dan Yosi adalah murid yang mematuhi aturan. Hari Selasa, mereka mendapat giliran piket. Mereka datang pagi-pagi sekali dengan pakaian rapi. Mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Rio, Dito bertugas menyapu kelas. Yosi bertugas membersihkan kursi dan meja. Rudi dan Dito menggunakan sapu untuk menyapu. Yoga menggunakan kemoceng untuk membersihkan kursi dan meja. Saat menyapu, debu-debu berterbangan di dalam kelas. Debu itu membuat kelas menjadi kotor. Rio, Dito, dan Yosi membuka pintu kelas agar udara kotor dapat keluar. Setelah itu, mereka membersihkan dan mengisi baskom di depan kelas. Mereka mengisinya dengan air bersih. Air dalam baskom digunakan murid untuk mencuci tangan. Mereka menyelesaikan tugasnya sebelum kelas dimulai. Mereka anak yang baik dan patuh terhadap aturan. Mereka juga ramah dan sopan. Oleh karena itu, guru dan teman-teman menyayangi mereka. Nah, anak-anak, kalian ulang bacaan ini di rumah ya, supaya dapat membaca dengan lancar. Baik anak-anak, selanjutnya kalian menemukan latihan ya. Lakukan kegiatan berikut. Itu ada 3 soal. Perhatikan soal yang pertama. Bacalah kembali bacaan melaksanakan piket kelas. Jadi kalian membaca ulang ya, yang sudah kita baca bersama tadi ya. Yang kedua, tuliskan benda-benda yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, anak-anak, kalian menemukan benda apa saja dalam bacaan itu. Misulan memberikan contoh ya, misalnya ada kursi ya, ada meja ya, dan ada apa lagi anak-anak di situ? Selain meja dan kursi, ada kemoceng ya, dan lain-lain. Kalian cari ya anak-anak ya, dan tuliskan dalam nomor 2. Yang nomor 3, tuliskan juga wujud benda tersebut. Contohnya seperti anak-anak, misalnya kursi. Nah, kursi itu termasuk benda apa? Apakah benda padat, atau benda cair, atau benda gas? Apa anak-anak jawabnya kalau kursi? Iya, kursi adalah termasuk benda padat. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran yang bisa Misulan sampaikan pada pagi hari ini ya. Kiranya apa yang sudah kita pelajari berguna untuk kalian semua. Tetap semangat. Pesan Misulan pada pagi hari ini, kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!